Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya Dika Elisa akan menyampaikan materi PPKN untuk kelas 10 semester genap. Sebelum menyaksikan, terlebih dahulu kita berdoa. Ancaman di bidang Iqbal Sosbud Hankam dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dari Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal, yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara Barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata meyakinkan masyarakat Indonesia ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. 3. Di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dalam perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisi, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekankan pemerintah oleh bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, yang keempat,
sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara. Maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat, pertumbuhannya masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa nasionalisme. Nah, yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus diangkat. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang utuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya suku, ras, budaya, dan agama. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut. Yang ketiga, membangun kesadaran diri. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam masyarakat. Yang kelima, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Yang keenam, bersedia merawat dan memelihara lingkungan dengan. Yang ketujuh, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Yang kedelapan, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kesembilan, menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman. Yang kesepuluh, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ke-11 bersedia menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah video pembelajaran PPKN kali ini. Tetap semangat dan selalu belajar serta jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.